Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Solih-solihah. Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tetap masih dengan materi pecahan. Nah, di sini ada 3 gambar. Gambar pertama dan kedua itu Ustazah sebut saja gambar A, gambar B itu bentuknya lingkaran, kemudian gambar C itu bentuknya persegi atau bujur sangkar ya. Nah, di gambar A ini Ustazah potong menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 menjadi 6 bagian atau 6 potongan. Nah, menjadi 6 potongan. Kemudian yang kita arsir, yang Ustazah arsir itu ada 2, bagian atas 1 dan bagian bawahnya itu 1. Jadi 2 semuanya yang diarsir. Nah, bagaimana menyatakan bagian arsiran ini dalam bentuk pecahan? Untuk menyatakan bagian arsiran dalam bentuk pecahan, seperti yang kita ketahui, dalam bentuk pecahan itu kemarin sudah disebut ada bagian atas, kemudian maksudnya bagian atas tuh ada angka yang di atas, kebilangan di atas, kemudian tanda per, kemudian tulis angka yang di bawah. Nah, yang atas, nah ini kita sebut, Ustazah ingatkan lagi, kita sebut dengan pembilang. Kemudian yang bawahnya kita sebut dengan penyebut. Nah, penyebut ini itu adalah jumlah potongan secara keseluruhan atau jumlah bagian seluruhnya. Jadi kalau misalnya di sini jumlah bagian seluruhnya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang B-nya ini atau bagian penyebutnya itu kita tuliskan angkanya 6. Nah, ini angka 6. Kemudian yang bagian yang diarsirnya ada berapa? 1, 2. Jadi, nah ini 2. Jadi kalau misalnya menyatakan arsiran ini dalam bentuk pecahan dari gambar lingkaran yang ini, 2 arsiran dari seluruhnya ada 6, yaitu dinyatakan dengan pecahan bentuknya 2/6 atau 2 yang diarsir dari 6 seluruh bagian dalam lingkaran ini. Nah, Ustazah ingatkan lagi untuk pecahan tuh penulisannya seperti ini ya Nanda. Ada yang bilangan di atas, kemudian ada tanda per dan bilangan yang di bawah. Nah, tadi yang di atas itu kita sebut pembilang, yang di bawah disebut penyebut ya. Jadi ingat ya, penyebut itu seluruh bagiannya, kalau pembilang itu yang ditanyakannya atau misalnya yang diarsirnya atau yang dimakannya. Kalau ini kan yang diarsir ya contohnya. Nah, yang kita lihat gambar yang kedua yaitu gambar B. Gambar B ini berbentuk lingkaran yang dipotong menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Berarti seluruh potongannya itu disebut dengan penyebut. Bisa kita tulis di bawah nih, di bawah per, di bawah yang garis ini itu 4. Nah, kemudian kan yang ditanyakannya berapa bagian yang diarsirnya, nyatakan bagian yang diarsir dalam bentuk pecahan kan. Nah, ini yang diarsirnya ada berapa potong nih? Kita hitung, ada 1 ya. Jadi 1/4. 1 yang diarsir dari seluruhnya itu 4 potong gitu ya, 4 bagian. Jadi 1/4. Satu lagi gambar yang terakhir yaitu gambar berbentuk persegi. Gambar berbentuk persegi ini dibagi menjadi berapa potongan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti seluruhnya ini atau seluruh potongannya ini kita tulis di bawah sebagai penyebut. Nah, kan ini pertanyaannya misalnya nyatakan yang diarsir ini dalam bentuk pecahan. Nah, yang diarsirnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti yang diarsirnya menjadi pembilang. Ingat yang di atas itu pembilang, yang di bawah penyebut. Jadi nyatakan yang diarsir dalam bentuk pecahan ya, dari gambar ini, dari gambar bujur sangkar ini atau dari gambar persegi ini, berarti pembilangnya adalah 4. 4 bagian yang diarsir, seluruh bagiannya itu atau seluruh potongan itu adalah 9. Jadi 4/9. Nah, bagaimana sekarang jika kita mengetahui angka pecahannya, bilangan pecahannya, dan harus dinyatakan dalam bentuk gambar. Kalau tadi kita punya gambar, kemudian menentukan bentuk pecahannya. Nah, sekarang
dari bentuk pecahan ke dalam bentuk gambar. Nah, misalnya contoh 1 nih, Ustazah punya 2 contoh. Contoh 1, nyatakan atau gambarkan pecahan 4/5 dalam bentuk persegi panjang. Kemudian contoh 2, nyatakan atau gambarkan pecahan 1/3 dalam bentuk segitiga. Nah, sekarang yang pertama dulu, berarti menyatakan 4/5 dalam bentuk persegi panjang. Kita buat persegi panjang. Kita buat persegi panjang yang terdiri dari 5 potong. Masing-masing potongannya itu ukurannya harus sama ya. Kalau misalnya Ustazah membuat dengan 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm. Anda silahkan tentukan sendiri misalnya gitu ya. Nah, ini jadi tadi kan 4/5. Kalau 4/5, persegi panjangnya kita bagi menjadi 5. Itu terdiri dari 5 potongan nih kan, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang diarsirnya ada berapa? Yang diarsirnya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalnya ada soal untuk menggambarkan pecahan dalam bentuk bangun datar persegi panjang, pecahannya nilainya 4/5, berarti yang diarsirnya 4, kemudian bagian dari persegi panjangnya itu dibagi menjadi 5 bagian. Kemudian yang kedua, contoh 2, nyatakan gambarkan pecahan 1/3 dalam bentuk segitiga. Nah, berarti kita buat segitiganya terlebih dahulu. Kita buat segitiganya, kemudian segitiganya itu kita bagi menjadi, nah ini kan penyebutnya berapa nih? Penyebutnya 3. Berarti potongannya tuh harus dibagi 3 nih, si segitiganya itu dipotong 3. Untuk menentukannya, kita tentukan dulu titik tengah dari segitiganya. Ini Ustazah kurang rapi gambarnya. Kita tentukan titik tengahnya, kemudian dari sini kita bisa langsung membagi menjadi 3 bagian, 1, 2, 3. Karena ini penyebutnya 3, berarti seluruh potongan dari segitiga ini ada 3. Nah, ini kan pembilangnya 1 ya, berarti yang diarsirnya 1, seperti ini ya. Untuk pelajaran kali ini cukup sekian. Nah, ada latihannya ada di buku matematika halaman 8. Latihan yang harus Anda kerjakan yaitu nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Ini seperti yang tadi Ustazah contohkan yang di awal. Jadi ada gambar, tentukan pecahannya. Yang ini misalnya A berapa ini dalam bentuk pecahannya nih. Pecahannya angkanya berapa aja. Kemudian yang B pecahan berapa, yang C jadi pecahan berapa. Nah, yang nomor 4, nyatakan pecahan di bawah ini dalam bentuk gambar dengan beberapa bagian yang diarsir. Nah, tadi saja sudah contohkan ya. Jadi ada angka pecahannya atau bilangan pecahannya, kemudian tentukan gambarnya nanti diarsir ya. Ingat, seluruh potongannya itu adalah penyebut, yang diarsirnya itu adalah pembilang ya. Insyaallah mudah ya. Cukup sekian Ananda. Selamat mengerjakan tugas, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.